Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini masih kisah mengenai Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Saya bacakan tidak semua ayat karena sudah diulang-ulang. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Ilyas sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami pada itu mereka dari gunung. Yesus kepada mereka, jangan kamu cerita dia dibangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa Tuhan tidak berkata kepada mereka, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, dan ini yang penting, ini dengarkanlah dia. Salah satu sebab kemarin sudah dijelaskan, yaitu karena Petrus, Yesus dan Elia dan Musa sedang berbicara serius. Petrus menyela tiba-tiba tanpa diminta, tapi dia menyela suatu pembicaraan yang penting. Itu salah satu sebabnya. Sebab yang lain adalah begini. Kata Petrus itu, ya, Tuhan, ayat 4, betapa bahagianya kami. Jadi Petrus dan dua temannya, Yohanes dan Yakobus, bahagia di tempat yang luar biasa itu. Jadi mereka maunya kebahagiaan itu untuk diri mereka sendiri. Lalu malah mengusulkan mau di situ terus rupanya. Jika engkau mau, kudirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, memang saudara, kalau saudara ada kesempatan, diberi kesempatan dari Tuhan untuk pergi ke Israel di sana, memang gunung itu betul-betul sekarang didirikan 3 kapel, ya, yang tengah Yesus, yang kiri kanan itu untuk menghormati Musa dan Elia. Jadi didirikan memang seperti gereja 3, ya, Musa, Yesus, Elia, seperti itu. Nah, tetapi apakah ini maksud Petrus itu? Selain untuk kepentingannya diri sendiri. Mungkin juga maksud Petrus mungkin kurang pas ini, menyamakan Musa, Elia, dan Yesus. Nah, ini kesalahan besar kalau memang maksud Petrus seperti itu. Tapi yang jelas, Petrus dan 2 temannya itu memakai Yesus atau menggunakan Tuhan Yesus bersama Yesus untuk kepentingan dirinya sendiri. Betapa bahagianya kami. Sudah, Yesus, Musa, Elia untuk mereka sendiri. Nah, inilah yang ditegur oleh Tuhan, supaya mereka dengarkanlah dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan untuk kita sendiri. Itu untuk banyak orang, untuk semua orang. Nanti dalam kisah ini mereka turun ke gunung, banyak orang yang memerlukan Tuhan Yesus.
Jadi Tuhan Yesus bukan untuk kita yang sudah diselamatkan saja, tapi untuk semua orang perlu Tuhan Yesus. Mari kita sadar akan hal ini. Kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus bukan untuk kita sendiri. Memang alangkah bahagianya, betapa bahagianya kita. Tetapi masih banyak orang yang tidak bahagia, yang perlu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ceritakan kebahagiaan ini kepada mereka. Mari hari ini kita sadar dan mohon kepada Tuhan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sadar bahwa Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Jadikanlah kami saksi yang menceritakan penyelamatan-Mu, kebahagiaan kami di dalam Engkau kepada orang di sekitar kami. Ya Roh Kudus, tolong beri kekuatan kepada kami untuk menyampaikan hal ini melalui ucapan kami, tindakan kami, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Pakai masker ya. Jaga jarak. Jauhi kerumunan. Kurangi mobilitas atau di rumah saja. Kalau tidak penting tidak usah pergi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.